dan sampai di Gunung Uhud itu pada tanggal 6 Syawal, tahun 3 Hijriah. Nah, jadi di saat keberangkatan orang-orang Quraisy ini mau menuju kota Madinah, kemudian pada malam harinya, malam Jumat ketika itu, Rasulullah itu bermimpi. Di dalam mimpinya dia salah satunya nanti Abdullah bin Ubay, ya, termasuk tokoh munafik, nanti juga masuk dalam menyepakati yang pertama tadi, ya. Tapi nanti motif dia itu nanti seperti apa sih motif dia? Ada motif tersendiri. Ternyata ada motif. Ya, seperti sampai di wilayah yang bernama Saud, ya, tempat antara Madinah dengan Uhud, ini masih pertengahan, ya. Ya, masih pertengahan. Nah, tadi Abdullah bin Ubay ini mereka apa ya? Hengkang, artinya pulang balik, ya. Dia menghasut membawa 300 بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kali ini melanjutkan kembali podcast kita mengenai belajar dari hikmah perang Uhud. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait program dari Dompet Peduli Amanatul Ummah, Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Jadi teman-teman bisa mengikuti berbagai program dari Dompet Peduli Amanatul Ummah, mulai dari program santunan fakir miskin, santunan anak yatim, kemudian kita juga sebagai lembaga di bawah yayasan, yaitu mendukung program-program yayasan yang mana kita berkolaborasi dengan tim dakwah, yaitu kita memberikan santunan dakwah untuk ustadz-ustadz yang berdakwah di bawah Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Kemudian kita juga menyantuni tenaga pengajar yang di bawah Yayasan Amanatul Ummah. Alhamdulillah setiap bulannya sekitar 100 tenaga pengajar yang kita berikan manfaatnya dari infak dan sedekah teman-teman sekalian. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan katsiran, barakallah. Semoga Allah membalas kebaikan para dermawan dan donatur Dompet Peduli Amanatul Ummah. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai hikmah di balik perang Uhud. Oke, Ustaz, kita mungkin Madinah dan sampai di Gunung Uhud itu pada tanggal 6 Syawal, tahun 3 Hijriah. Nah, jadi di saat keberangkatan orang-orang Quraisy ini mau menuju kota Madinah, kemudian salah satu paman, ya, dari Rasulullah yang beliau masih tinggal di kota Mekah, dia sudah beriman tapi masih tinggal di kota Mekah. Ini mengirimkan berita kepada Rasulullah SAW, itu dengan mengirimkan surat perihal bagaimana rencana orang-orang Quraisy menyerang kota Madinah. Dikirimlah surat kepada Rasulullah. Setelah sampainya surat, kemudian surat ini dibaca oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, membacakan isi surat tersebut. Itu sudah dirincikan, ya, surat itu sudah rinci. Jadi sudah, jadi ibaratnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini seperti kayak mata-mata. Dia informasi. Ya, jadi dia memberikan informasi kepada Rasulullah bagaimana strategi, berapa jumlah. Jadi sudah diketahui, jadi sudah dirincikan berapa jumlah, berapa ini, sekian seperti itu. Nah, berarti waktu itu dia masuk bergabung di pasukan Quraisy. Dia tidak ikut bergabung, tetapi karena dia hanya menetap di kota Mekah saja. Dia tidak ikut bergabung di pasukan Quraisy. Ya. Maka setelah mendengar berita tersebut, ya, mulai menyebarlah desas-desus
orang Quraisy ini mau menyerang kota Madinah. Artinya masyarakat Madinah sudah mulai dengar. terbongkar, sudah ada Ya. info. Kemudian pada malam harinya, malam Jumat ketika itu, Rasulullah itu bermimpi. Ya, bermimpi. Di dalam mimpinya dia menyampaikan kepada para sahabat, dia ceritakan mimpinya, bahwasanya demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Ya. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih. Nah, itu mimpinya ya. Ada beberapa ekor sapi yang disembelih, kemudian pedangku patah, ya, pedangku patah, dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Kemudian mimpi ini ditafsirkan. Yang pertama, adapun sapi yang disembelih itu apa? Ada sahabatku yang nantinya akan mati syahid. Ya, nanti ada beberapa sahabat-sahabatku yang nantinya mereka akan mendapatkan nikmat, yaitu berupa mati syahid. Kemudian pedangku yang patah tadi, ya, adalah tanda tubuhnya, ya, atau dari anggota keluargaku nanti ada yang meninggal juga, ada yang syahid. Jadi di antara para sahabat nanti ada satu yang diantaranya adalah anggota keluarganya. Dari Rasul. Nah, mungkin nanti di kisah berikutnya adalah ketika perang adalah mungkin Hamzah, ya pamannya itu Hamzah, nah, mungkin seperti itu. Dan di antara anggota tubuhnya nanti ada yang terkena pedang sampai terluka. Nanti Rasulullah juga dalam perang ini kan terluka. Beliau sudah mimpikan ya sebelum perang. Nah, kemudian mimpi ini dan beliau kemudian bermusyawarah ya. Dari semenjak surat itu datang, kemudian dari hasil mimpi tadi, kemudian beliau bermusyawarah, mengajak kepada para sahabat. Dalam musyawarahnya itu kira-kira tindakan apa atau strategi apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi pasukan Quraisy ketika itu. Nah, di sini ada muncul dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama, agar kaum muslimin tetap bertahan di kota Madinah. Artinya menunggu pasukan musuh datang, ya, orang-orang Quraisy datang. Kan kita lebih mengenali kota Madinah itu seperti apa. Jadi kita nanti anak-anak perempuan, kemudian anak-anak kecil kita ungsikan di suatu tempat yang jauh dari jangkauan musuh. Kemudian nanti biarkan musuh masuk. Jadi ketika musuh masuk nanti kita serang dari lorong-lorong kecil. Itu pendapat yang pertama ya. Dan ini pendapat ini didukung oleh para tokoh-tokoh Muhajirin dan juga Ansor ya. Termasuk salah satunya nanti Abdullah bin Ubay ya, termasuk tokoh munafik nanti juga masuk dalam menyepakati yang pertama tadi ya. Tapi nanti motif dia itu nanti seperti apa sih motif dia? Ada motif tersendiri. Ternyata ada motif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua ini dari kalangan para pemuda. Namanya pemuda yang mutahamisin lah, yang semangat. Kemudian sahabat yang mereka tidak ikut di perang Badar. Ya. Artinya ketika mendengar perang Badar kan mungkin sepertinya mungkin naik semangatnya. Yang bergejolak. Nah, mereka ini berpendapat, ya, mempunyai pandangan maju bahwasanya kita harus keluar dari kota Madinah. Kita lawan musuh di tanah terbuka, jauh di kota Madinah, biar tidak ada image, sangkaan bahwasanya kaum muslimin itu pengecut. Nah, itu diantara alasan-alasannya. Nah, pendapat kedua ini agak ngotot. Mereka ini agak ngotot, ya, agak ngotot. Muda, kan? Karena mungkin anak-anak muda semangat itu ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW saat itu melunak. Ya. Dan dia mengikuti pendapat yang kedua tadi. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, keluar sudah menggunakan pakai baju besi, sudah bersiap, ya, baju besi, pedang sudah siap. Nah, melihat ini, sahabat-sahabat yang tua tadi ini tidak
merasa tidak enak, ya. Seolah-olah memaksa Rasulullah untuk keluar tadi maju. Padahal kan Rasulullah pendapatnya pertama kan tetap kita di tempat saja, kita menunggu seperti itu. Kemudian ada dua sahabat ya, Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Khudair. Mereka ini termasuk sahabat-sahabat yang senior, sahabat Ansor yang senior. Itu sempat menegur anak-anak muda tadi. Ya, tidak layak bagi kita. Ya, ketika Rasulullah sudah mengatakan begini, kemudian kita mempunyai ide seperti ini, ide lain tidak padahal layak. Sebelumnya sudah ada kesepakatan dari Rasulullah. Belum sepakat, tapi baru ide dari Rasulullah. Ada ide Rasulullah. Tadi ide yang pertama kita menunggu saja. Oh, itu ide dari Rasulullah itu juga. Ya, termasuk ide Rasul dan didukung oleh para sahabat-sahabat Ansor dan termasuk yang senior-senior itu sudah tua. Nah, akhirnya dia tegur yang anak muda tadi tidak layak. Akhirnya setelah itu para pemuda ini tersadarkan. Oh iya ya, tidak tepat kita memaksakan Rasulullah, kehendak Rasulullah, memaksakan kita memaksakan ide kita kepada Rasulullah. Akhirnya mereka datang dan ya Rasulullah, kami hilaf, karena terlalu memaksakan kehendak kami. Oleh karena itu sekarang kami serahkan sepenuhnya keputusan kepada Rasulullah SAW. Apa kemudian jawaban Rasulullah SAW? Ini salah satu bijaknya seorang pemimpinnya. Jadi dia tidak pelin-pelan, dia tidak kemudian ini, tapi dia tetap menghormati pendapat orang lain. Ya. Kemudian dia juga walaupun itu masih lebih relatif muda, tetapi dia juga mempunyai komitmen. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi yang telah menggunakan baju perang, ya, menggunakan baju perangnya, topi bajanya, menggunakan pedangnya sudah lengkap, kemudian dia tanggalkan lagi, ya, atau dia letakkan lagi, atau tidak jadi untuk maju seperti itu. Dia akhirnya maju. Ya, akhirnya kaum muslimin maju seperti itu. Maju Gunung Uhud. Ya, maju untuk ke Gunung Uhud. Dikumpulkanlah kaum muslimin dan alhamdulillah ketika itu ya, terkumpulkan sekitar 1.000 kaum muslimin yang siap untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Nah, kembali tadi berkaitan dengan tadi Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini kan tokoh munafik ya, tokoh munafik. Jadi ketika tadi kemudian Rasulullah keluar dengan baju bajanya, baju perangnya, pedangnya, dan kemudian mengatakan dia tidak layak, kemudian dia tanggalkan kembali. Kemudian Abdullah bin Ubay dia mengatakan, wah, pendapat saya tidak diterima, masa menerima pendapat anak-anak ya. Ini jelas akan sesuatu terjadi yang tidak baik, gitu, seperti dia sudah seperti itu ya. Ini sebenarnya dia ini ingin menggembosi, tujuannya ingin menggembosi kaum muslimin yang lain ya, seperti itu agar tidak usah keluar. Nah, akhirnya mereka berangkat ya. Mereka berangkat sekitar 1.000 pasukan ya. Sampai di wilayah yang bernama Saud ya, tempat antara Madinah dengan Uhud. Ini masih pertengahan ya, masih pertengahan. Nah tadi Abdullah bin Ubay ini mereka hengkang, artinya pulang balik ya. Dia menghasut membawa 300 orangnya ya, 300 orang yang dia ini yang tadi dia setorkan ibaratnya berkurang. Akhirnya dia bawa pulang karena apa? Alasannya apa? Ya, dia Muhammad telah mengikuti kemauan mereka, sahabat-sahabat yang mengabaikan. Ya, tadi Muhammad mengikuti sahabat-sahabat yang mengabaikan pendapatku. Padahal mungkin Abdullah bin Ubay kan mungkin dianggap tokoh ya di wilayah kota Madinah pada waktu, termasuk orang-orang tua. Ya, dianggap mereka hanya mengikuti ini pendapat anak muda. Ya. Kemudian atas dasar apa kita harus
membunuh diri kita sendiri gitu kan. Dan dia menganggap bahwasanya tidak akan terjadi peperangan kalau kita maju. Nah, seperti atas dasar apa kita membunuh diri kita sendiri. Jadi dianggap dengan kita maju itu nanti bagian daripada membunuh diri sendiri ya, seperti itu. Jadi motifnya dia mundur itu sebenarnya seperti itu. Dia memang ibaratnya tidak tahu lah orang-orang munafik ya. Dan mungkin dari sakit hatinya tidak diterima pendapat iya, termasuk itu tidak legowo dengan kemudian pendapat begitu, kemudian mengembosi, dan memang kan orang munafik begitu. Jadi ketika kaum muslimin mau melakukan sesuatu itu pasti mereka menggembosi biar yang lain ini. Rupanya banyak juga 300 pasukan. Iya, 300 yang ikut dia, itu pun dia masih menggembosi yang lainnya ya. Beberapa suku-suku kabilah yang ikut, kabilah Aus dan Khosraj yang ikut itu dia gembosi juga agar mau pulang tidak berbalik, tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Nah seperti itu. Jadi sebelum terjadi perang ini memang sudah banyak artinya drama, kemudian penggembosan agar ini memang sudah terjadi seperti itu. Ya. Nah ini bagaimana ini? Ya, alhamdulillah Ustadz, itu mungkin tadi sejarah yang sudah disampaikan Ustadz terkait bagaimana sih terjadinya perang Uhud. Mungkin nanti ada kelanjutannya, nanti kita selip di beberapa pertanyaan Ustadz. Ya, silakan mungkin saya bisa artinya secara sampaikan. Jadi tadi kita sudah mendengarkan beberapa terkait kepemimpinan Rasulullah, kemudian bagaimana beliau musyawarahkan sebuah tim sehingga sampailah pada pasukan itu yang akhirnya berkurang, yang tadinya 1000 kemudian jadi berarti 300, berarti tinggal 700 pasukan. Nah, mungkin dari sini mungkin kita juga bertanya ini Ustaz, terkait bagaimana pasukan kaum muslimin ini menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut. Dan jelaskan tadi sudah ada yang menggembosi, kemudian ada drama-drama, kemudian pasukan yang ada yang berkurang. Dan jadi bagaimana kaum muslimin